Hai, selamat datang di Sleep Candle. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, dan juga ahli kimia yang berasal dari Inggris. Ia juga ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia. Lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo. Dia lahir sesudah ayahnya meninggal. Dia juga merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika modern. Newton dilahirkan di kota Woolsthorpe by Colsterworth hamlet di County Lincolnshire, lahir secara prematur, di mana saat itu bayi prematur tidak diharapkan kehadirannya di dunia. Ayahnya, Isaac, meninggal 3 bulan sebelum kelahiran Newton, dan 2 tahun kemudian ibunya, Hannah Ayscough Newton, menikah dengan lelaki lain dan meninggalkan Newton dengan neneknya. Newton termasuk anak-anak yang pintar. Berdasarkan pernyataan E.T. Bell tahun 1937, Simon N. Schuster, dan H. Eves, Newton memulai sekolah saat tinggal bersama neneknya di desa dan kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di daerah Grantham, di mana dia akhirnya menjadi anak terpandai di sekolahnya. Saat bersekolah di Grantham, dia tinggal di kos milik apoteker lokal yang bernama William Clark. Sebelum meneruskan kuliah di Universitas Cambridge pada usia 19 tahun, Newton sempat menjalin kasih dengan adik angkat William Clark yang bernama Anne Stoller. Saat Newton memfokuskan dirinya pada pelajaran, kisah cintanya semakin tidak menentu, dan akhirnya Anne Stoller menikahi orang lain. Banyak yang mengatakan bahwa dia, Newton, selalu mengenang kisah cintanya walaupun selanjutnya tidak pernah disebutkan. Newton memiliki seorang kekasih dan bahkan pernah menikah. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham, di mana tanda tangannya masih terdapat di perpustakaan sekolah hingga sekarang. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja. Bagaimanapun, Newton terlihat tidak menyukai pekerjaan barunya. Tapi, pada akhirnya setelah meyakinkan keluarga dan ibunya dengan bantuan paman dan gurunya, Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Di masa kecilnya, dia sudah menunjukkan kecakapan yang nyata di bidang mekanika dan teramat cekatan menggunakan tangannya. Meskipun anak dengan otak cemerlang, di sekolah tampaknya Newton ogah-ogahan dan tidak banyak menarik perhatian. Dan setelah Newton cukup dewasa, ibunya mengeluarkannya dari sekolah dengan harapan anaknya bisa jadi petani yang baik. Untungnya sang ibu bisa dibujuk bahwa bakat utamanya tidak terletak di situ. Pada umur 18 tahun, Newton masuk di Universitas Cambridge. Disinilah Newton secara kilat menyerap apa yang kemudian terkenal dengan ilmu pengetahuan dan matematik, dan juga dengan cepat pula ia melakukan penyelidikan sendiri. Antara usia 21 dan 27 tahun, dia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian mengubah dunia. Pertengahan abad ke-17 adalah periode pembenihan ilmu pengetahuan. Penemuan teropong bintang dekat permulaan abad itu telah merombak seluruh pendapat mengenai ilmu perbintangan. Filosof Inggris Francis Bacon dan filosof Prancis René Descartes, kedua-duanya berseru kepada ilmuwan seluruh Eropa agar tidak lagi menyandarkan diri pada kekuasaan Aristoteles, melainkan melakukan percobaan dan penelitian atas dasar titik tolak dan keperluan sendiri. Sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Bacon dan Descartes sudah dipraktekkan oleh si hebat Galileo, seperti penggunaan teropong bintang. Namun, penemuan baru untuk penelitian astronomi oleh Newton telah merevolusionerkan penyelidikan bidang itu, dan yang dilakukannya di sektor mekanika telah menghasilkan apa yang kini terkenal dengan sebutan hukum gerak Newton yang pertama.
Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, Newton menulis sebuah buku, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, di mana pada buku tersebut dideskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya, di mana benda akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Bekerja sama dengan Gottfried Leibniz, Newton mengembangkan teori kalkulus. Newton merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan gerakan lingkar dari hukum Kepler, di mana Newton memperluas hukum tersebut dengan beranggapan bahwa suatu orbit gerakan melingkar tidak harus selalu berbentuk lingkaran sempurna, seperti elips, hiperbola, dan parabola. Newton menemukan spektrum warna ketika melakukan percobaan dengan melewati sinar putih pada sebuah prisma. Dia juga percaya bahwa sinar merupakan kumpulan dari partikel-partikel. Newton juga mengembangkan hukum tentang pendinginan yang didapatkan dari teori binomial dan menemukan sebuah prinsip momentum dan angular momentum. Kepala Akademi Ilmiah Berlin pernah berpendapat tentang Newton. Newton ialah seorang jenius besar yang pernah ada dan paling beruntung, yang tak bisa kita temukan lebih dari suatu sistem dunia untuk didirikan. Ada beberapa ilmuwan besar lain, seperti William Harvey, penemu ihwal peredaran darah, dan Johannes Kepler, penemu tata gerak planet-planet di seputar matahari, yang telah mempersembahkan informasi yang sangat mendasar bagi kalangan cendekiawan. Walau begitu, ilmu pengetahuan murni masih merupakan kegemaran para intelektual, dan masih belum dapat dibuktikan apabila digunakan dalam teknologi bahwa ilmu pengetahuan dapat mengubah pola dasar kehidupan manusia sebagaimana diramalkan oleh Francis Bacon. Ada juga Copernicus dan Galileo yang sudah menyepak ke pinggir beberapa anggapan ngelantur tentang pengetahuan purba dan telah menyuguhkan pengertian yang lebih mengenai alam semesta. Namun tak ada satu pokok pikiran pun yang terumuskan dengan saksama yang mampu membelokkan tumpukan pengertian yang tak berdasar seraya menyusunnya dalam suatu teori yang memungkinkan berkembangnya ramalan-ramalan yang lebih ilmiah. Tak lain dari Isaac Newton lah orangnya yang sanggup menyuguhkan kumpulan teori yang terangkum rapi dan meletakkan batu pertama ilmu pengetahuan modern yang kini arusnya jadi anutan orang. Newton sendiri agak ogah-ogahan menerbitkan dan mengumumkan penemuan-penemuannya. Gagasan dasar sudah disusunnya jauh sebelum tahun 1669, tetapi banyak teori-teorinya baru diketahui publik bertahun-tahun sesudahnya. Penerbitan pertama penemuannya adalah menyangkut penjungkir balikan anggapan lama tentang hal ihwal cahaya. Dalam serentetan percobaan yang seksama, Newton menemukan fakta bahwa apa yang lazim disebut orang cahaya putih sebenarnya tak lain dari campuran semua warna yang terkandung dalam pelangi. Tentunya Newton pun dengan sangat hati-hati melakukan analisa tentang akibat-akibat hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Berpegang pada hukum ini, Newton pada tahun 1668 merancang dan sekaligus membangun teropong refleksi pertama, di mana model teropong ini yang dipergunakan oleh sebagian terbesar penyelidik bintang saat ini. Penemuan ini berbarengan dengan hasil-hasil yang diperolehnya di bidang percobaan optik yang sudah diperagakannya, dipersembahkan olehnya kepada lembaga peneliti kerajaan Inggris tatkala ia berumur 29 tahun waktu itu. Keberhasilan Newton di bidang optik saja mungkin sudah memadai untuk mendudukan Newton pada urutan daftar buku ini. Sementara itu, masih ada penemuan-penemuannya yang penting di bidang matematika murni dan di bidang mekanika. Persembahan terbesarnya di bidang matematika adalah penemuannya tentang kalkulus integral, yang mungkin dipecahkannya sewaktu ia berumur 23 atau 24 tahun. Penemuan ini merupakan hasil karya terpenting di bidang matematika modern. Bukan semata bagaikan benih yang daripadanya tumbuh teori matematika modern, tetapi juga perabot tak terelakkan yang tanpa penemuannya itu, kemajuan pengetahuan modern yang datang menyusul merupakan hal yang mustahil. Biarpun Newton tidak berbuat sesuatu apapun lagi, penemuan kalkulus integralnya saja sudah memadai untuk menuntunnya ke tangga tinggi dalam daftar urutan buku ini.
Tetapi penemuan-penemuan Newton yang terpenting adalah di bidang mekanika, pengetahuan sekitar bergeraknya sesuatu benda. Galileo merupakan penemu pertama hukum yang melukiskan gerak sesuatu objek apabila dipengaruhi oleh kekuatan luar. Tentu saja pada dasarnya semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan persoalan yang paling penting dalam ihwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah ini dipecahkan oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua, dan termasyhur dan dapat dianggap sebagai hukum fisika klasik yang paling utama. Hukum kedua, yaitu secara matematik dijabarkan dengan persamaan F sama dengan M titik A, menetapkan bahwa akselerasi objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Terhadap kedua hukum itu, Newton menambah hukum ketiganya yang masyhur tentang gerak, yaitu menegaskan bahwa pada tiap aksi, misalnya kekuatan fisik, terdapat reaksi yang sama dengan yang bertentangan, serta yang paling termasyhur penemuannya tentang kaidah ilmu hukum gaya berat universal. Keempat perangkat hukum ini, jika digabungkan, akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku buat seluruh makro sistem mekanika, mulai dari pergoyangan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya mengelilingi matahari, yang dapat diawasi dan gerak-geriknya dapat diramalkan. Newton tidak cuma menetapkan hukum-hukum mekanika, tetapi dia sendiri juga menggunakan alat kalkulus matematik dan menunjukkan bahwa rumus-rumus fundamental ini dapat dipergunakan bagi pemecahan problem. Hukum Newton sendiri dapat dan sudah dipergunakan dalam skala luas bidang ilmiah serta bidang perancangan berbagai peralatan teknis. Dalam masa hidupnya, pemraktekan yang paling dramatis adalah di bidang astronomi. Di sektor ini pun Newton berdiri paling depan. Tahun 1678, Newton menerbitkan buku karyanya yang masyhur, yaitu Prinsip-prinsip Matematika mengenai Filsafat Alamiah, biasanya diringkas Principia saja. Dalam buku itu, Newton mengemukakan teorinya tentang hukum gaya berat dan tentang hukum gerak. Dia menunjukkan bagaimana hukum-hukum itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan secara tepat gerakan-gerakan planet-planet seputar sang matahari. Persoalan utama gerak-gerik astronomi adalah bagaimana memperkirakan posisi yang tepat dan gerakan bintang-bintang serta planet-planet. Dengan demikian, terpecahkan sepenuhnya oleh Newton hanya dengan sekali sambar. Atas karya-karyanya itu, Newton sering dianggap seorang astronom terbesar dari semua yang terbesar. Apa penilaian kita terhadap arti penting keilmiahan Newton? Apabila kita buka-buka indeks ensiklopedia ilmu pengetahuan, kita akan jumpai ihwal menyangkut Newton beserta hukum-hukum dan penemuan-penemuannya 2 atau 3 kali lebih banyak jumlahnya dibanding ihwal ilmuwan yang manapun juga. Kata cendekiawan besar yaitu Leibniz, yang sama sekali tidak dekat dengan Newton, bahkan pernah terlibat dalam suatu pertengkaran sengit dengannya, dia berkata, dari semua hal yang menyangkut matematika dari mulai dunia berkembang hingga adanya Newton, orang itulah yang memberikan sumbangan terbaik. Pujian juga diberikan untuk Newton oleh sarjana besar Prancis yang bernama Laplace. Laplace berkata, buku Principia Newton berada jauh di atas semua produk manusia jenius yang ada di dunia. Begitu katanya. Dan Lagrange sering mengatakan bahwa Newton adalah jenius terbesar yang pernah hidup. Sedangkan Ernst Mach dalam tulisannya di tahun 1901 berkata, semua masalah matematika yang sudah terpecahkan sejak masa hidupnya merupakan dasar perkembangan mekanika berdasar atas hukum-hukum Newton. Ini mungkin merupakan penemuan besar Newton yang paling rumit. Dia menemukan wadah pemisahan antara fakta dan hukum, mampu melukiskan beberapa keajaiban namun tidak banyak menolong untuk melakukan dugaan-dugaan. Dia mewariskan kepada kita rangkaian kesatuan hukum-hukum yang mampu dipergunakan buat permasalahan fisika dalam ruang lingkup rahasia yang teramat luas dan mengandung kemungkinan untuk melakukan dugaan-dugaan yang tepat. Dalam uraian yang begini ringkas, adalah mustahil membeberkan secara terperinci penemuan-penemuan Newton. Akibatnya, banyak karya-karya yang agak kurang benar terpaksa harus disisihkan, biarpun punya makna penting di segi penemuan dalam bidang masalahnya sendiri. Newton juga memberi sumbangsi besar di bidang termodinamika atau penyelidikan tentang panas.
dan di bidang akustik atau ilmu tentang suara. Dan dia pula lah yang menyuguhkan penjelasan yang jernih bagai kristal, prinsip-prinsip fisika tentang pengawetan, jumlah gerak agar tidak terbuang, serta pengawetan jumlah gerak sesuatu yang bersudut. Antrian penemuan ini kalau mau bisa diperpanjang lagi. Newton lah orang yang menemukan dalil binomial dalam matematika yang amat logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga tak lain tak bukan orang pertama yang mengutarakan secara meyakinkan ihwal asal mula bintang-bintang. Sekarang coba lihat dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam 5 abad terakhir, berkat penemuan-penemuan ilmiah modern, cara hidup manusia sehari-hari sudah mengalami revolusi besar. Seperti cara berbusana yang berbeda, cara makan yang berbeda, cara kerja dan ragam yang berbeda, bahkan cara hidup santai berlea-lea pun sama sekali tidak mirip dengan apa yang diperbuat orang zaman tahun 1500 sesudah Masehi. Penemuan ilmiah bukan saja sudah merevolusionerkan teknologi dan ekonomi, tetapi juga sudah mengubah total segi politik, pemikiran keagamaan, seni dan falsafah. Sangat langka aspek kehidupan manusia yang tetap jongkok di tempat, tak beringsut sejengkal pun dengan adanya revolusi ilmiah. Alasan inilah yang jadi sebab mengapa begitu banyak ilmuwan dan penemu gagasan baru tercantum di dalam daftar buku ini. Newton bukan semata yang paling cerdas di antara orang-orang yang cerdas, tetapi sekaligus dia tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan teori ilmu. Itulah sebabnya dia memperoleh kehormatan untuk didudukkan dalam urutan hampir teratas dari sekian banyak manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Pada akhir perjalanan hidupnya, Newton menghembuskan nafas pada tahun 1727 dan dikebumikan di Westminster Abbey. Demikian kisah dari Sir Isaac Newton. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan informasi. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tidur, kawan.